Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Ruben Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan tentang olahraga yang paling tepat dilakukan ketika sedang dalam proses penurunan berat badan. Jadi olahraga yang paling pas dilakukan bagi kalian yang ingin menurunkan berat badan. Nah, tentang kasus penurunan berat badan sendiri itu harus diperhatikan bahwasannya olahraga itu memegang peranan 20%. Dia sebagai salah satu hal yang cukup efektif untuk mendukung proses penurunan berat badan. Hanya saja yang 80% yang lebih besar, yang lebih harus diperhatikan benar-benar itu adalah berkaitan dengan asupan makanan serta minuman. Jumlah kalori yang masuk itu harus lebih sedikit daripada jumlah yang keluar, baru terjadi penurunan berat badan, karena tubuh akan mengambil lemak yang ada di dalam tubuh kita untuk diolah kembali menjadi energi atau menjadi sejumlah kalori yang, karena makanan yang asupan makanan dan minuman yang kita makan itu tidak mencukupi kebutuhan kalorinya. Poinnya di situ gitu. Dan kalori yang keluar itu juga bisa ditambah dengan cara olahraga. Nah, inilah kenapa olahraga itu memegang peranan 20%. Semakin sering olahraga akan semakin cepat, akan semakin mudah program diet yang kalian jalani, tidak tersiksa karena makanan yang kalian makan itu tidak terus kemudian benar-benar dibatasi. Artinya ini kalori masuk makanan atau minuman ya, ini kalori keluar aktivitas kalian sehari-hari dan juga olahraga. Ini dikurangi sedikit supaya ini bisa benar-benar menimbulkan efek di mana jumlah kalori yang masuk itu benar-benar jauh lebih sedikit daripada yang keluar. Ini bisa ditambah. Seperti itu, rumusnya seperti itu. A jumlah makanan, B jumlah kegiatan. A diturunkan, ini dinaikkan, maka kalian akan turun berat badannya. Nah, olahraga apa yang paling cocok? Jadi ini perdebatan yang sangat luar biasa gitu ya. Sampai detik ini tuh masih antara satu dengan yang lainnya itu mengatakan bahwasannya inilah yang paling bagus, inilah yang paling cocok, inilah yang paling cepat, inilah yang paling terbukti ampuh untuk menurunkan berat badan, bla 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 dan sebagainya. Saya bilang ya, bagi mereka yang memang suka menjalani aktivitas itu, maka itulah yang memang terbaik bagi diri mereka. Ya, personal trainer misalnya akan mengajarkan bahwasannya personal trainer yang untuk yoga misalnya akan mengatakan bahwasanya yoga adalah kondisi yang terbaik, yang termudah, yang tercepat dan sebagainya. Personal trainer kalistenik akan mengatakan ini fun, ini enak, ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, sibuk apapun kalian bisa melakukannya. Personal trainer gym ini paling bagus, ini bisa menghasilkan kondisi di mana lemak yang ada dalam tubuh kalian akan benar-benar diubah menjadi kalori. Nanti selesai kalian angkat beban, kalian masih tetap membakar kalori dan sebagainya. Kardio juga seperti itu ya. Yang suka olahraga kardio, kardio akan sangat bagus karena tidak hanya menurunkan berat badan saja, tapi akan melatih otot-otot jantung, membuat kalian sehat. Ini adalah investasi jangka panjang dan sebagainya. Benar-benar salesman and sales girls ya mereka, karena ya semua kecap nomor 1 gitu. Nah, jadi mana yang paling bagus, mana yang paling baik? Jawaban dari saya adalah semuanya bagus, semuanya baik, semuanya bisa kalian lakukan. Selama kalian suka, selama kalian menikmati olahraga tersebut, kalian merasakan manfaat daripada olahraga tersebut, lakukanlah. Yang penting itu lakukan secara konsisten. Ya, jadi olahraga yang baik itu yang dilakukan secara reguler, secara terus-menerus begitu ya. Dalam setiap minggu ada hari di mana kalian berolahraga. Itulah yang paling penting. Ya. Jadi percuma misalnya kalian menjalani olahraga yang sangat bagus, misalnya CrossFit ya. Olahraga dengan mengangkat-ngangkat beban, olahraga yang sangat have fun, sangat senang di dalam setiap grup kelas CrossFit, bisa saling mensupport satu sama lain, tetapi dilakukan hanya sebulan member, terus habis itu tidak lagi melakukannya, ya percuma gitu. Atau bersepeda gitu ya, dengan
jumlah kalori yang cenderung sedikit, apalagi kalau sepedanya di trek atau di jalanan yang cenderung lurus dan tidak terlalu banyak tanjakan ya. Artinya kalori yang kalian bakar dari bersepeda itu sedikit, tetapi akan jauh lebih baik jika kalori yang terbakar itu sedikit namun reguler. Bisa jadi ya seseorang yang mengangkat berat, angkat beban, nge-gym misalnya, lifting dan sebagainya begitu, seminggu sekali ya, dibandingkan dengan orang yang bersepeda misalnya cuma 5 km atau kurang dari 5 km, tapi setiap hari efeknya di dalam tubuh bisa jadi yang setiap hari itu karena dia bike to work misalnya, memilih opsi untuk menggunakan kendaraan berupa sepeda, itu bisa lebih baik. Jadi tidak bisa terus kemudian dipukul rata, inilah yang terbaik, inilah yang kurang efektif untuk menurunkan berat badan, ini yang paling cepat, ini lambat dan sebagainya. Tergantung bagaimana kalian menjalaninya, bagaimana proses di dalam kalian melakukan olahraga tersebut. Kalian nge-gym 3 kali seminggu 1 jam, tapi durasinya kalian angkat-angkat itu cuma 10 menit. Yang 50 menit untuk persiapan, untuk warming up, untuk foto-foto, untuk bikin story, untuk live Instagram, untuk Q&A dan sebagainya, percuma. Maka akan jauh lebih baik misalnya lari atau bahkan jalan kaki sejauh 5 km dalam kurun waktu 30 menit. Itu akan jauh lebih baik, jauh lebih efektif. Padahal ini nge-gym loh, yang notabene secara kalau kita tidak kaji lebih lanjut tentang nge-gym yang 1 jam ini apa yang benar-benar dilakukan, akan terasa seperti lebih banyak membakar kalori, akan lebih membentuk otot, akan lebih membakar lemak. Tetapi kan nge-gym ini 1 jam ini apa yang terjadi di sana? That's the problem. Berenang juga seperti itu. Berenang ya akan melibatkan aktivitas tubuh secara intens begitu ya, bahkan berenang itu bisa benar-benar masuk ke kategori intensitas yang tinggi. Tetapi ketika kalian memang benar-benar katakanlah selama 45 menit ini bergerak berenang dari satu ujung kolam ke ujung kolam yang lainnya, ya istirahat beberapa saat terus kemudian berenang lagi, terus kemudian melakukan gaya-gaya yang bervariasi dan sebagainya, melatih keseluruhan otot-otot yang ada dalam tubuh, itu akan sangat optimal. Tapi kalau kalian berenang ya, bawa action cam, terus kemudian show off, terus kemudian recording gimana kalau kalian itu ada underwater, terus foto-foto, terus bikin video yang sepanjang 1 jam kalian berenang itu, jika di total sebetulnya kalian melakukan aktivitas renangnya itu tidak lebih dari 10 menit, yang 50 menit itu cari angle yang bagus, cari lighting yang bagus, cari video yang underwater yang benar-benar keren, yang bisa di upload di sosial media kalian supaya teman-teman kalian ngiri dan sebagainya, atau mungkin foto-foto pemandangan di sekitaran kolam yang cukup bagus, mungkin kolam yang ada di hotel yang mewah dan sebagainya dengan private jacuzzi lah atau apalah gitu, kayak ala-ala Hotman Paris gitu kan, belum tentu itu bisa lebih efektif berenang daripada olahraga yang lainnya. Dan tolong ya, olahraga itu banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau dikecilkan, dikerdilkan dengan manfaat olahraga itu hanya untuk menurunkan berat badan, akan sangat sayang sekali. Olahraga itu sesuatu yang memang mutlak dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, jadi bergerak, berolahraga, setidaknya berjalan kaki ya, bentuk olahraga yang paling sederhana, paling simpel yaitu jalan kaki ya, tapi dengan jarak yang tentu saja cukup lumayan lah, bukan berarti jalan kaki yang cuma dari kamar ke mana masih di lingkungan satu rumah ya, itu bukan olahraga, tapi jalan kaki yang benar-benar mengitari kompleks sampai beberapa kilometer, setengah jam dan sebagainya. Nah itu pun bisa benar-benar menimbulkan efek positif bagi diri kalian dan banyak sekali begitu. Ini bukan
promo begitu, tapi ini demi kebaikan kalian semua ya. Jadi rutin berolahraga gitu, itu investasi, itu akan menjadi sesuatu hal yang memiliki dampak positif bagi tubuh kalian semua. Setidaknya jogging, jalan kaki, skipping ya, atau kalau memang suka ke gym ya silakan ke gym, berenang oke, berolahraga oke. Jadi olahraga apapun sebetulnya baik, sebetulnya cocok. Jangan hanya terfokus terhadap pengen cepat, pengen sesegera mungkin, pengen tidak tersiksa dan sebagainya. Ya hal-hal semacam seperti itu akan menjadi bumerang bagi kalian di waktu yang akan datang gitu. Jadi kalian akan bosan, kalian akan capek, kalian akan fokus terhadap secepat-cepatnya bisa menurunkan beberapa kilogram dari tubuh kalian. Padahal goal sebenarnya bukan hanya itu saja, tapi banyak sekali berkaitan dengan kesehatan, dengan tubuh kalian, dengan penampilan kalian, dengan bahkan sesuatu yang sifatnya menimbulkan mood yang positif bagi diri kalian bisa kalian rasakan ketika kalian rutin berolahraga. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jangan hanya fokus terhadap bagaimana supaya secepat-cepatnya menurunkan berat badan, tapi ayo kita jaga kesehatan dengan berolahraga. Jangan lupa like, comment, dan share. Subscribe juga bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram, ada Facebook fanpage. Silahkan di like, dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.